Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Donasi warga Pati untuk berangkat aksi di depan gedung KPK RI tembus 160 juta rupiah. Bupati Pati Sudewo akhirnya diperiksa KPK. Sebuah toko kosmetik di Kecamatan Selomerto, Wonosobo disatroni oleh kawanan perampok. Penjaga toko sempat bergelut dengan pelaku. Ya, donasi warga Pati untuk berangkat aksi di depan gedung KPK RI menembus 160 juta rupiah. Aksi itu nantinya mendesak agar KPK segera menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dalam kasus proyek DJKA. Rupiah demi rupiah donasi warga Pati untuk berangkat ke Komisi Pemberantasan Korupsi hingga kini terus bertambah. Kini tercatat sudah terkumpul uang sebesar 160 juta rupiah lebih. Donasi yang dibuka pada 19 Agustus kemarin ini rencananya akan ditutup pada 31 Agustus sore dengan target donasi sebanyak 300 juta rupiah. Rencananya sekitar 1.000 orang warga Pati juga akan berangkat ke KPK dengan menggunakan 10 bus. Masyarakat Pati Bersatu rencananya akan menggelar aksi demo di gedung KPK Jakarta pada 2 hingga 3 September 2025 mendatang. Ini dengan tuntutan mendesak KPK untuk segera menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek Dirjen Kereta Api dan mengusut tuntas dugaan korupsi proyek nasional yang melibatkan Sudewo. Harapannya Sudewo bisa lengser, Bupati Sudewo. Donasi dari uang sendiri? Uang sendiri, kuli. Kuli apa, Pak? Pribadi ini. Kuli apa, Pak? Kuli angkut. Dari mana, Pak? Kayu. Pak siapa? Untuk donasi itu biasanya yang datang dari mana saja, Pak? Donasi? Banyak dari hampir 21 kecamatan ada ya, Juwana, Kayen, Sukolilo, kemarin Gabus, terus Batangan. Kalau ini sudah 1 pekan ya, Mbak? Iya. Target kita sih pengennya 300 juta ya dengan berangkatan 1.000 orang, tapi kita nanti seadanya uang itu ya yang kita kelola untuk pemberangkatan ke Jakarta. Kira-kira Rabu pagi, Sudewo memenuhi panggilan KPK untuk dilakukan pemeriksaan terkait dugaan korupsi, pembangunan, dan pemeliharaan rel kereta di Kementerian Perhubungan. Nama Sudewo sempat muncul dalam persidangan kasus dengan terdakwa Putu Sumajaya, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Tengah, dan pejabat pembuat komitmen Bernard Hasibuan di Pengadilan Tipikor Semarang. Arif Nur melaporkan dari Pati. Ya, setelah berhalangan hadir pada jadwal pemeriksaan pekan lalu, Bupati Pati Sudewo akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi Rabu pagi. Sudewo dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Bupati Pati Sudewo Rabu pagi tiba di Gedung Merah Putih Jakarta untuk memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemeriksaan sebagai saksi. Mengenakan pakaian batik dan bermasker, Sudewo tiba pukul 10 pagi. Tak banyak yang disampaikan Sudewo terkait pemeriksaan dirinya oleh KPK. Ia hanya mengaku memenuhi panggilan pemeriksaan dan tak membawa dokumen apapun. Sudewo diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Keterangannya ini dibutuhkan penyidik terkait penanganan perkara khusus untuk klaster proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan, Kadipiro, Kalioso. Ya, memenuhi panggilan. Ada bawa berkas nggak, Pak? Nggak ada. buka yuk. Nama Sudewo sempat muncul dalam sidang kasus ini dengan terdakwa Putu Sumajaya, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Tengah, dan pejabat pembuat komitmen Bernard Hasibuan di Pengadilan Tipikor Semarang. Dalam persidangan itu, Sudewo disebut menerima sejumlah uang. Kasus ini sendiri terungkap dalam operasi tangkap tangan pada 11 April 2023 lalu dan KPK menetapkan 10 orang sebagai tersangka. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Ya, dan berikut pernyataan Bupati Sudewo setelah diperiksa KPK selama 6 jam lebih. Saya dipanggil dimintain keterangan sebagai
sebagai saksi. Semua pertanyaan saya jawab sejujurnya dan apa adanya. Spesifiknya soal kalau soal juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan sekitar 2 tahun yang lalu bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR. Semua rinci. Ya, pemasukan, pendapatan, ada pengeluaran. Pertanyaan ada berapa Bapak? Pertanyaan Pak tadi Pak. Pertanyaannya tidak ingat saya berapa jumlahnya. Lebih berapa? Tidak ingat. Saya nggak ingat. Pak, terkait surat banyak desakan buat Bapak mundur, Bapak siap mundur nggak Pak dari jabatan Pak? Saya akan istiqomah, akan amanah untuk membangun Kabupaten Pati sebaik-baiknya. Saya menunggu masyarakat. Tadi ada surat 350 dari warga Pati, Pak. Tanggapannya gimana, Pak? menerima aliran uang itu, Pak. Surat dari warga Pati yang dikirimkan ke KPK. Tanggapannya Kita beralih ke informasi lain, petani tembakau di Kabupaten Semarang mendapat bantuan puluhan alat dan mesin pertanian. Bantuan Al-Sintan itu berasal dari dana bagi hasil cukai tembakau dengan nilai 3,5 miliar rupiah. Alat dan mesin pertanian atau Al-Sintan ini akan diserahkan kepada kelompok tani tembakau di Kabupaten Semarang. Mulai dari 4 unit kultivator, 33 unit kendaraan roda 3, dan 7 unit mesin perajang tembakau. Meski dikhususkan untuk mengolah tembakau, Al-Sintan bisa digunakan untuk mengolah pertanian lain, seperti padi, jagung, dan cabai. Adanya bantuan Al-Sintan tentu disambut gembira para petani, sebab kehadiran alat bantu ini membuat pekerjaannya mereka lebih ringan dan cepat. Tapi kalau mesin ini 1 jam selesai. Ukuran 1 kita ya Mas? Ya, selesai. Sebelumnya ya? pakai manual. 1 ton 1 jam. Manual, biasanya manual pakai gubang sendiri. Sangat membantu berarti ya? Sangat membantu dengan ada alat ini, sangat membantu. Membantu sekali. Sangat membantu sekali. Nantinya para petani akan mendapatkan pelatihan khusus mengoperasikan Al-Sintan. Pengadaan alat bantu untuk para petani berasal dari dana bagi hasil cukai tembakau tahun 2025 sebesar 3,5 miliar rupiah. Sumber dananya berasal dari dana bagi hasil cukai tembakau atau DBHCAT tahun 2025. Harapan kami dan adanya bantuan ini tentunya akan sangat membantu para petani kita, tidak hanya masalah tembakau, tapi juga pertanian sayuran dan juga yang lainnya. Dan kita nanti Kabupaten Semarang di bidang pertanian akan semakin maju harapan kita seperti itu. Luas lahan tembakau di Kabupaten Semarang mencapai 571 hektare yang berpusat di Getasan, Tengaran, Susukan, Sumowono, Bandungan, dan Suruh. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Ya, jumlah Kementerian Presiden Prabowo kembali bertambah. DPR dan pemerintah sepakat merubah Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Keputusan ini membuat segala urusan haji tidak lagi dipegang oleh Kementerian Agama. Dalam rapat paripurna DPR mensahkan rancangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh menjadi undang-undang. Salah satu poinnya adalah mensepakati perubahan status Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Sebelumnya, perubahan ini telah disepakati oleh semua fraksi dan pemerintah. Selain itu, ada beberapa poin yang disepakati soal haji, diantaranya soal petugas haji daerah, keberadaan kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh, kuota haji hingga pendaftaran calon haji. Dengan keberadaan kementerian yang khusus menangani haji, harapannya bukan saja bisa melobi Arab Saudi untuk menambah kuota keberangkatan, tapi juga bisa melayani jemaah haji dengan lebih baik. Ya, haji menjadi agenda tahunan yang dinantikan oleh umat muslim di Indonesia.
Berdasarkan data Siskohat Kementerian Agama, hingga saat ini secara nasional ada sekitar 5.526.125 jemaah haji yang masuk dalam daftar tunggu keberangkatan haji. Jumlah ini sangat jauh dengan kuota keberangkatan haji setiap tahunnya. Contohnya, untuk tahun 2025 saja, kuota jemaah haji hanya sekitar 221.000 jemaah. Artinya, jika stabil setiap tahunnya kuota jemaah haji yang berangkat, waktu tunggunya mencapai 25 tahun. Maka tidak salah, perkiraan waktu tunggu jemaah haji setiap provinsi paling cepat 11 tahun dan yang terlama bisa menunggu hingga 47 tahun. Tim Liputan Amnesty TV melaporkan.